Shalom, saudara-saudara yang terkasih diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan di hari pemberian Tuhan di hari ini. Dan mari kita senantiasa ada dalam hadirat-Nya. Dan mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Dan karena itu, kita mengangkat pujian bersama-sama. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur di hari pemberian-Mu di hari ini. Kami menikmati kekuatan, kesehatan yang telah Tuhan limpahkan. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu. Tuhan sertai, bimbinglah kami, agar firman akan selalu mengalami pertumbuhan iman kepada kami semua, sehingga kami terus akan melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Ialah doa kami ya Tuhan, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran." Bapak Ibu Saudara-saudara, tema perenungan kita di saat ini adalah berdoa dan membantu pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang dipanggil untuk bersaksi bagi Tuhan dan menyadari akan panggilan itu. Memberitakan Injil adalah tugas panggilan dari Tuhan sendiri. Walaupun dalam kenyataan sehari-hari, Ia memakai hamba-hambanya untuk mengingatkan orang-orang percaya akan panggilannya itu. Salah satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita tahu bersama dari Rasul Paulus, yang selalu ia katakan adalah, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus, Injil harus diberitakan di seluruh dunia. Dan dalam perenungan kita saat ini menggambarkan tentang Rasul Paulus yang memberikan penjelasan kepada Timotius bahwa Allah telah memilihnya dan mengutusnya menyampaikan kabar keselamatan. Karena itu Paulus ditetapkan menjadi pemberita, rasul, pengajar. Allah menunjukkan kepada siapa kita akan memberitakan berita kesukaan ini. Paulus menetapkan melayani seperti apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-7, orang-orang bukan Yahudi. Allah mengutus Rasul Paulus kepada bangsa tertentu. Karena itu, ia telah memberi diri menjadi rasul, menjadi pemberita Injil. Bahkan ia pun terus mendoakan di dalam doa untuk setiap kehidupan umatnya. Dan ini adalah contoh bahwa pemberian diri dan pengorbanan diri adalah sesuatu yang utama untuk hidup melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara,
Dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8 dikatakan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Tentunya kita semua diutus Tuhan untuk memberitakan Injil menurut talenta dan karunia-Nya bagi kita melalui cara berpikir kita, tutur kata, perilaku hidup kita sehari-hari yang akan memancarkan keteladanan Kristus. Karena itu, lewat firman Tuhan kita saat ini pula, kita diingatkan untuk terus berdoa untuk pelayanan pemberitaan Injil. Karena dengan kekuatan doa sangat berarti bagi tugas pelayanan. Ketika kita berdoa dengan iman, maka kita akan menyaksikan bagaimana Allah yang akan bekerja di dalam kehidupan kita dan kepada mereka yang kita pula doakan. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami semua telah diberkati dalam persekutuan saat ini. Firman-Mu yang telah kami baca kami dengar, agar kiranya kami hendak melakukannya dalam segala keberadaan kehidupan kami. Sehingga dengan segala tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kami tidak akan jemu-jemu untuk terus melayani Tuhan, untuk terus senantiasa memberitakan Injil, bahkan untuk tidak henti-hentinya selalu mau membawa semuanya hanya di dalam doa. Maka itu Tuhan, pimpin dan tuntunlah pula kehidupan kami semua ketika hari ini kami akan bekerja, kami akan beraktivitas, kami akan melakukan segala tugas dan pendidikan kami. Berilah kami kekuatan kemampuan, berikanlah kami hikmat yang berasal daripada-Mu, karena kami yakin percaya keberhasilan, kesuksesan pasti akan Tuhan anugerahkan dan berikan bagi kehidupan kami semua. Bahkan kami bermohon bagi mereka yang bergumul, di tengah-tengah gumul sakit, di tengah-tengah gumul masalah, Tuhanlah pula yang akan melihat keberadaan kehidupan mereka, beri kuat, beri sehat, dan berikan kekuatan dengan kesembuhan yang pasti akan Tuhan berikan bagi kehidupan saudara-saudara kami. Bahkan bagi mereka yang bersuka cita di umur panjang yang Tuhan beri, maka Tuhan berikanlah segala harapan kerinduan mereka. Dan oleh karena itu kami akan percaya hidup kami di hari ini semuanya pula ada dalam kendalinya Tuhan. Karena itu inilah doa kami, ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita telah membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan akan terus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.